Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esa Sarah. Saya program studi pendidikan bahasa Arab lokal 3 semester 2. Di sini saya akan membahas mengenai studi Islam sebagai penugasan ujian tengah semester pada mata kuliah metodologi studi Islam. Ini adalah peta konsep pembahasan kita untuk hari ini, yaitu mengenai studi Islam hingga pada metode-metode dan pendekatannya. Studi Islam adalah setiap studi yang berhubungan dengan Islam, termasuk fikih, ilmu kalam, dan pemahaman-pemahaman lainnya, seperti skolarisme dan ibarat, ilmu-ilmu Islam, dan ekonomi Islam. Kemudian, di luar konteks Islam, studi Islam memiliki arti studi sejarah tentang agama Islam, filsafat, sejarah, dan budayanya. Kemudian, studi Islam ini terbagi menjadi dua, yaitu Islam normatif dan Islam historis. Islam normatif adalah Islam yang berpegang teguh dengan norma dan prinsip yang telah ditetapkan. Sedangkan Islam historis adalah Islam yang berpegang pada gejala dan fenomena yang berhubungan realitas, kesejarahan kehidupan manusia yang dinamis. Kemudian, Islam normatif ini mencakup dua bagian, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Muhammad yang dapat menjadi sarana ibadah dengan membacanya. Dengan definisi tersebut, firman Allah yang diturunkan kepada Nabi selain Nabi Muhammad tidak dinamakan Al-Quran, tetapi dinamakan sebagai hadis qudsi. Al-Quran memiliki beberapa metode penafsiran, yaitu tafsir tahlili atau analisis. Tafsir tahlili yaitu menjadi lepas atau terurai. Yang dimaksud dengan Al-Quran yang dilakukan dengan cara mendeskripsikan uraian makna-makna yang terkandung dalam ayat Al-Quran dengan mengikuti tertib susunan urutan-urutan surah dan ayat Al-Quran itu sendiri dengan melakukan analisis di dalamnya. Kemudian, tafsir ijmali atau global ialah metode penafsiran Al-Quran yang dilakukan dengan cara menjelaskan maksud ayat Al-Quran secara global. Tafsir maudhu'i adalah tafsir yang dilakukan oleh seorang mufassir dengan cara menghimpun seluruh ayat Al-Quran dari berbagai surah yang berkaitan dengan persoalan atau topik yang ditetapkan sebelumnya. Kemudian, penafsir membahas dan menganalisa kandungan ayat tersebut hingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Kemudian tafsir muqarin atau perbandingan adalah metode penafsiran Al-Quran yang dilakukan dengan menemukan dan mengkaji perbedaan-perbedaan antara unsur-unsur yang diperbandingkan, yaitu dengan cara membandingkan satu ayat dengan yang lainnya. Kemudian cakupan kedua yaitu sunnah Nabi. Sunnah Nabi adalah aturan agama Islam yang didasarkan atas segala apa yang dinukilkan dari Nabi Muhammad, baik perbuatan, perkataan, sikap, maupun kebiasaan beliau. Metode yang digunakan yaitu takhrij al-hadis. Ialah usaha menemukan matan dan sanad hadis secara lengkap dari sumber-sumber yang asli, yang dari situ akan bisa diketahui kualitas suatu hadis, baik secara langsung karena sudah disebutkan oleh kolektor maupun melalui penelitian selanjutnya. Kemudian masuk pada Islam historis, yaitu Islam yang berpegang pada gejala dan fenomena yang berhubungan realitas, kesejarahan, kehidupan manusia yang dinamis. Islam historis meliputi penafsiran, pemikiran atau ijtihad, institusi keagamaan, pengamalan, fikih, tasawuf, filsafat, kalam, kemudian Islam kontemporer. Penafsiran ialah proses, cara, atau perbuatan menafsirkan, yaitu upaya untuk menjelaskan arti sesuatu. Kemudian pemikiran atau ijtihad, yaitu usaha sungguh-sungguh yang sebenarnya bisa dilaksanakan oleh siapa saja yang sudah berusaha mencari ilmu untuk memutuskan suatu perkara yang tidak dibahas dalam Quran maupun hadis, dengan syarat menggunakan akal sehat dan pertimbangan yang matang.
Kemudian institusi keagamaan atau lembaga keagamaan adalah organisasi yang dibentuk dengan tujuan memajukan kepentingan hidup beragama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara oleh umat beragama. Lalu fikih, tasawuf, filsafat, dan kalam. Fikih yaitu pengetahuan tentang hukum-hukum syariat yang sifatnya amaliyah, yaitu dipraktikkan dan digali dari dalil-dalil yang jelas. Kemudian tasawuf. Tasawuf ialah ajaran tentang menyucikan jiwa, menjernihkan akhlak, membangun zahir dan batin, dan kebahagiaan yang abadi. Kemudian filsafat. Filsafat ialah kajian masalah mendasar terhadap kehidupan, alam semesta, etika, moralitas, pemikiran, gagasan politik yang dilakukan di dalam dunia Islam dan berhubungan dengan ajaran Islam. Kemudian kalam yaitu ucapan yang tersusun sehingga mudah untuk dimengerti. Kemudian Islam kontemporer yaitu pemikiran Islam yang berkembang pada masa modern hingga kini. Ciri Islam kontemporer yaitu berkembangnya metode pemikiran baru dalam menafsirkan Al-Quran dan peradaban Islam. Kemudian sampel dari Islam kontemporer ini yaitu teori hudud. Teori hudud ialah pemikiran yang terkenal mengenai teori batas hukum, bahwa menurut teorinya perintah Allah yang diungkapkan di dalam Al-Quran dan Sunnah, terutama mengenai hukum, itu mengandung batas minimal dan maksimal. Lalu sampel yang kedua yaitu teori pribumisasi. Pribumisasi Islam adalah konsep Islam yang memiliki bagian tersendiri yang berbeda dengan Islam di kawasan Arab, tempat turunnya Islam pertama kali untuk mewujudkan seluruh unsur budaya Arab, yang kemudian berangsur-angsur ditiadakan dan diformulasikan kembali dengan unsur kebudayaan lokal Nusantara. Lalu teori hudud dan teori pribumisasi ini diterapkan dalam problematika kontemporer. Problematika kontemporer itu ialah permasalahan kekinian atau modern, dan yang lebih tepatnya adalah sesuatu yang sama dengan kondisi waktu saat ini. Kemudian Islam historis ini membutuhkan beberapa pendekatan penting, yaitu pendekatan teologi normatif, pendekatan antropologis, pendekatan sosial, pendekatan filosofi, pendekatan psikologi, dan pendekatan budaya. Pendekatan teologis normatif ialah upaya memahami agama dengan menggunakan kerangka ilmu ketuhanan yang bertolak dari suatu keyakinan atau upaya memahami agama berdasar ilmu yang dimiliki. Kemudian pendekatan antropologis adalah upaya memahami agama dengan cara melihat wujud praktik keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, atau juga disebut juga dengan pendekatan kemasyarakatan. Kemudian pendekatan psikologis, yaitu pendekatan yang mengamati jiwa seseorang yang biasanya dilakukan dalam konteks permasalahan agama. Kemudian pendekatan budaya, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan berinteraksi sosial secara baik dalam menghadapi masalah budaya. Lalu pendekatan sosial, yaitu pendekatan agama Islam berdasarkan hubungan antara satu manusia dengan manusia lain. Contohnya, berbicara dan memahami orang lain. Kemudian pendekatan filosofis, yaitu pendekatan yang berdasarkan pada kesimpulan yang umum dan menyeluruh. Paradigma yang bertujuan menjelaskan inti hakikat. Kemudian upaya sadar yang dilakukan untuk menjelaskan apa di balik sesuatu yang nampak. Dan kembali lagi bahwa metode tahlili, ijmali, muqarrin, dan maudu'i ini dan takhrijul hadis membutuhkan pengkajian studi Islam. Sedangkan seluruh pendekatan Islam historis ini membutuhkan penelitian studi Islam.
Sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan, kekeliruan atau kekurangan dalam penyampaian. Semoga bermanfaat bagi diri kita sendiri dan bagi diri orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.